Selamat datang di video saya ini. Sekarang ini saya dalam rangka mempersiapkan sebuah buku yang saya beri judul Misteri Tuhan. Dengan menyebut misteri Tuhan, tentu orang langsung mengaitkan dengan misteri Alkitab. Karena memang Alkitab adalah wahyu Allah yang diliputi berbagai misteri yang sulit untuk dimengerti. Karena Allah itu transenden, jauh di atas jangkauan daya pikir manusia, sehingga ia bagaikan kabut misteri yang pekat yang sulit ditembus. Melalui video-video saya yang saya perkirakan 20 video lebih, saya akan coba menembus kabut misteri yang pekat itu bagi Anda, sehingga Anda bisa melihat rahasia Allah dan kebenarannya lebih jelas lagi, sehingga kita bisa bersama-sama menghidupi agama dengan cara yang lebih benar. Saya percaya Anda dan saya mempunyai kepedulian yang sama atau keprihatinan yang sama mengenai masalah agama, yaitu mengapa agama yang semestinya bisa menghadirkan kesejukan, di situ sering-sering terjadi adalah ketegangan, perselisihan, perseteruan, persekusi, bahkan pembunuhan. Kalau sampai terjadi konflik antara agama, maka didatangkanlah para tokoh lintas agama untuk mendamaikan. Tapi yang terjauh mereka hanya mengimbau saja. Belum ditemukan formula yang khusus untuk benar-benar mendamaikan para kaum religius ini. Semestinya pemuka agama bisa menemukan kebenaran teologis yang bisa diajarkan oleh pemeluk agama supaya mereka bisa menerima perbedaan. Tahukah Anda, kurang lebih 85% di tiap kitab suci itu mengandung kepedulian bersama dalam persoalan publik, yaitu menyangkut keadilan, kejujuran, saling tolong-menolong, saling mengasihi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini semestinya bisa merupakan modal yang cukup kuat untuk merekatkan kaum religius. Tapi mengapa yang sering terjadi adalah sebaliknya? Anda tentu bertanya, yang 15% itu apa? Yang 15% itu mengenai perbedaan, yaitu simbol yang berbeda, doktrin, tradisi, norma, dan ritus yang berbeda. Bolehkah kita memegang yang 15% itu? Boleh saja, tapi jangan mengabaikan yang 85% mengenai kepedulian publik. Kalau kita mengabaikan, bahkan mengorbankan yang 85% mengenai kepedulian publik, lalu dengan kuat-kuat memegang yang 15% itu, akan terjadi fanatisme agama, fanatisme buta, sehingga akan merusak tujuan agama itu sendiri. Kita boleh memegang yang 15% itu, tapi jangan membenci perbedaan, anti perbedaan. Kita boleh adu argumentasi, karena bukan di agama saja, di ranah sains maupun filsafat mereka juga adu argumentasi dalam rangka mencari kebenaran hakiki. Kalau dalam agama disebut kebenaran spiritual, kebenaran hakiki dan kebenaran spiritual itu sebetulnya sebutannya saja beda, tapi sama-sama hendak mengulik kebenaran ilahi. Nah, tapi sering-sering para cendekiawan, mereka itu sering mengidap namanya waham kebesaran, megalonia. Mereka merasa lebih pinter. Mereka menganggap kaum agamawan itu untuk membuka rahasia ilahi hanya melalui wahyu, sedangkan mereka melalui daya intelektual mereka. Bahkan Spinoza dan kawan-kawan dengan berani menyatakan bahwa agama wahyu itu lebih rendah atau inferior dibanding pengetahuan ilmiah mereka tentang Tuhan. Ini kan blunder sekali. Dalam istilah Jawa itu mereka itu pinter keblinger. Artinya mereka merasa terlalu pinter, akhirnya lupa
bahwa daya intelektual mereka itu adalah anugerah dari sang sumber segala hikmat. Sedangkan wahyu itu diturunkan oleh sang sumber segala hikmat. Masa wahyu dianggap lebih rendah dari daya intelektual mereka? Ini sungguh blunder sekali. Nah, di dalam mereka beradu argumentasi selama berabad-abad, lalu muncullah dua narasi besar. Yang satu percaya pada kekuatan nalar, yang satu percaya pada puisi. Artinya mereka tidak percaya pada kekuatan nalar. Mereka yang tidak percaya pada kekuatan nalar, mereka mengatakan bahwa kebenaran ilahi itu akrab dengan keasingan, sehingga tidak perlu dicarikan jawabannya, karena ia di luar jangkauan kata-kata, konsep, dan daya analisis manusia. Mereka yang percaya pada kekuatan nalar, mereka menyatakan bahwa mereka bisa mendesain kebenaran ilahi itu melalui tafsiran-tafsiran ayat-ayat suci, yaitu kembali ke percaya pada wahyu Allah, yang oleh Spinoza dan kawan-kawan dianggap lebih rendah dibanding pengetahuan ilmiah mereka. Dua narasi besar ini telah membatalkan semua klaim Spinoza dan kawan-kawan. Nah, dua narasi besar ini mereka terus beradu argumentasi, berseliweran di jagat media sampai sekarang belum bisa didamaikan. Nah, mereka yang tidak percaya pada kekuatan nalar, mereka menggaungkan bahwa tidak ada seorang pun yang dirahmati Allah kuasa untuk bertutur benar. Siapa yang diberi kepercayaan penuh untuk memegang kewenangan epistemologi, yaitu pengetahuan tentang kebenaran, baik itu sains, filsafat maupun agama, tidak ada satupun yang bisa mengafirmasi kebenaran absolut, baik melalui tafsiran-tafsiran ayat-ayat suci. Para teolog tidak bisa membuka kebenaran ilahi. Apakah para filsuf bisa mendewakan bahasa mereka dengan akrobatik bahasanya, bisa membahasakan kebenaran ilahi? Tidak bisa. Apakah para saintis bisa mendewakan ilmu pengetahuan mereka sebagai situs kebenaran tentang kenyataan ilahi? Juga tidak bisa. Tidak ada seorang pun bisa mencari kosakata terakhir untuk mewakili realitas tertinggi, yaitu Allah. Mereka yang percaya pada kekuatan nalar, mereka dianggap tidak mampu berendam dalam ketidakpastian. Menyitir pernyataan Nietzsche bahwa untuk menjajaki kebenaran ilahi itu seperti mengarungi samudra raya yang luas tanpa satu pulau pun untuk bisa berlabuh. Dan kenyataan ini benar, karena para teolog, filsuf maupun saintis, mereka berabad-abad beradu argumentasi, tapi sampai sekarang belum ditemukan kesepakatan final bahwa kebenaran ilahi itu seperti apa. Tidak ada satu pulau pun bisa berlabuh. Akhirnya mereka mengalami kejenuhan. Di antara mereka lalu berpaling pada puisi sebagai sang Mesias. Puisi menolak untuk membekukan kebenaran ilahi dalam kesimpulan yang baku. Karena puisi percaya bahwa kebenaran ilahi itu seperti angkasa yang luas yang tak mungkin dijajaki oleh manusia. Puisi menolak klaim kebenaran absolut yang diciptakan oleh nalar. Nietzsche dengan lantang menyatakan bahwa nalar bakal padam, digantikan dengan kebebasan yang akan membakar segala tetek bengek konsep-konsep, aturan-aturan, dan kategori-kategori yang diciptakan nalar. Tapi bagi yang percaya pada kekuatan nalar, mereka mengatakan bahwa membiarkan rahasia hidup tidak diajak tegur sapa atau tidak diajak dialog itu merupakan pengkhianatan kosmik yang bukan saja meniadakan makna realitas, juga karakter kemanusiaan itu sendiri. Berani menjadi manusia, kata Bocensi, yaitu berani memilih hidup dengan nalar.
Atas alasan itulah mengapa disarankan bahwa nalar adalah tanggung jawab kemanusiaan, bahwa berpikir adalah bertanggung jawab. Mengutamakan pendaya gunaan nalar di atas fakultas-fakultas dan pengalaman kemanusiaan lainnya merupakan pilihan yang menantang kemanusiaan kita untuk menemukan kebenaran hakiki. Nah, dua narasi besar ini, yang satu percaya pada kekuatan nalar, bahwa dengan menggunakan nalar itu merupakan tanggung jawab kemanusiaan. Yang satu tidak percaya pada kekuatan nalar, mereka percaya pada puisi. Lalu muncul gagasan, bagaimana kalau kita menjunjung nalar murni? Kalau nalar yang biasa dicurigai di balik klaim kebenaran absolut itu ada kepentingan-kepentingan di baliknya. Nah, ini menjunjung nalar murni, tapi dasarnya sudah tidak saling percaya. Mereka mengatakan bahwa itu hanya sekedar dipolos-poloskan. Kelihatannya murni, tapi ujung-ujungnya juga mengklaim kebenaran absolut yang sifatnya menguasai atau mendominasi. Pada dasarnya mereka sudah tidak saling percaya, karena di balik klaim kebenaran absolut itu dicurigai ada udang di balik batu. Dalam data historis empiris, memang di balik klaim kebenaran absolut yang sifatnya mendominasi atau menguasai itu ada kenyataan yang sangat miris, terutama di ranah agama. Mengapa terjadinya saling klaim di ranah agama bisa berakibatkan lebih fatal dibanding di ranah sains maupun filsafat? Karena karakteristik agama itu lekat dengan iman. Ini sering membuat umat merasa tidak butuh pembuktian logis. Seakan-akan iman itu tidak ada hubungannya dengan logika. Yang penting percaya, titik. Nah, inilah yang membuat Spinoza dan kawan-kawan lalu menganggap bahwa agama wahyu itu lebih rendah dari pengetahuan ilmiah mereka tentang Tuhan. Sejatinya, wahyu Allah itu penuh dengan hikmat ilahi yang maha tinggi. Karena saking tingginya, sehingga sering-sering logika manusia itu tidak bisa menggapainya. Lalu itu dimanfaatkan oleh rohaniawan yang culas, lalu dibelokkan ke pemahaman yang sesat. Maka tidak heran ada rohaniawan mereka yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu, lalu agama dipakai sebagai alat legitimasi yang paling absah untuk saling berebut kekuasaan dengan meneriakkan kesucian agamanya yang sebenarnya palsu, tapi dengan semangat yang menggelora. Sebaliknya, kalau ada pemeluk agama yang menyuarakan damai, toleransi, dan welas asih, itu dianggap sebagai sikap yang absurd, perlambang yang lembek. Nah, ini aneh sekali. Agama sering bermain dua wajah. Di satu sisi, kita dianjurkan untuk bisa menempatkan diri untuk secara bersama-sama hadir di tengah-tengah realitas pluralitas agama. Yaitu kita bisa menempatkan diri di tengah-tengah perbedaan. Tapi sebaliknya, kalau kita masuk di kelompok masing-masing, kita kembali dicekokin doktrin teologis yang membuat kita tidak bisa menerima perbedaan. Nah, ini kan kemudian membuat kita mengalami kebingungan teologis yang harus dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai keberagamaan kita terprosok dalam sekat parokialisme, yaitu kepicikan, dan egosentrisme religius yang dibungkus dalam egoisme teologis, sehingga dengan mudah kita menganggap agama dan aliran lain itu berasal dari setan. Nah, sebenarnya setiap agama itu ada ajaran mengenai moderasi supaya ada keseimbangan. Misalnya di dalam Islam itu diajarkan bahwa
Tuhan menginginkan kemudahan bagi manusia, bukan kesulitan. Rahmat dan salam, bukan laknat dan perang. Tuhan Yesus menekankan kasih dan damai. Buddha dan Konghucu mengutamakan keseimbangan antara yin dan yang, antara sifat maskulin dan feminin. Tapi sering-sering yang terjadi, agama dipolitisasi untuk saling berebut aset massa demi material, popularitas, dan kuasa. Sehingga yang terjadi adalah solidaritas kelompoknya, sesama kelompoknya sendiri, alirannya sendiri, tapi mengabaikan solidaritas ketetanggaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ini terjadi seakan bukan karena kesengajaan, karena masing-masing menganggap pandangan agamanya lah paling benar, yang paling menjamin keselamatan di akhirat nanti. Sehingga masing-masing kelompok berusaha menarik kelompok lain supaya terhindar dari kesesatan dengan dalih menyelamatkan. Nah, sikap agama ini kan menimbulkan kecurigaan dan membingungkan, karena masing-masing mengklaim bahwa mereka lah yang memegang argumen yang paling sahih dan paling meyakinkan. Nah, kegaduhan agama dan chaos yang terjadi di dunia ini, lalu orang mempertanyakan Tuhan. Kalau memang Tuhan itu yang menurunkan kitab sucinya, bukankah dia tahu akan terjadinya multitafsir, di mana setiap kitab suci akan ditafsirkan dengan sejumlah cara yang berbeda, sehingga agama terpecah-pecah menjadi puluhan ribu aliran. Dan celakanya setiap aliran dan sekte, mereka mengklaim bahwa merekalah yang memegang kebenaran tertinggi dan satu-satunya yang menjamin keselamatan di surga. Maka tidak heran kalau agama menjadi institusi yang tergaduh di dunia ini. Manusia masuk agama itu tujuannya untuk mencari kebenaran dan kedamaian. Tapi yang terjadi mengapa kegaduhan? Tuhan menurunkan kitab sucinya, menghidupkan agama, supaya bisa menghantarkan manusia masuk ke surganya yang penuh damai dan kebahagiaan. Tapi mengapa seringkali manusia justru menghidupi agama dengan penuh kebencian, sehingga yang terjadi adalah kegaduhan, terjadi adalah kepedihan. Maka tidak heran kalau sampai Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan telah mati, atau sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Memang secara logis kita mustahil untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tapi sama mustahilnya untuk menyatakan, untuk menyangkal bukti eksistensinya. Dengan mengamati alam semesta dengan tata suryanya yang begitu teratur dengan indahnya, orang bisa membayangkan ini pasti ada sosok yang maha cerdas dan maha kuasa yang mencipta dan menopangnya. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh itu ada dengan sendirinya atau terjadi secara kebetulan. Nah, perkataan ini yang sama dengan anehnya kalau kita mengatakan bahwa sebuah paragraf yang tertulis begitu indahnya itu bisa muncul sendiri ketika tinta tertumpah di atas kertas. Ini kan tidak mungkin. Pasti ada yang menulisnya. Demikian juga tata surya yang teratur begitu indahnya, pasti ada yang menata dan menciptanya. Cuma masalahnya, walau kita percaya adanya sang pencipta yang maha cerdas, tapi bagaimana kita menjelaskan tentang kejahatan dan kekacauan yang nyata di bumi ini? Tidak ada jawaban yang logis sampai sekarang ini. Nah, kalau memang Tuhan itu maha adil dan maha kuasa, mengapa di sepanjang sejarah manusia yang terjadi sering-sering peristiwa sebaliknya, di mana orang yang baik dihimpit dalam sengsaraan, orang yang jahat dilonggarkan dalam kemakmuran. Ini kan membuat kita mustahil untuk mendamaikan antara kemahabaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan.
Dengan melihat kenyataan kita terpaksa harus milih salah satu. Mungkin Tuhan itu maha baik, tapi tidak maha kuasa. Sehingga ketika terjadi kejahatan, walaupun dia maha baik karena tidak maha kuasa, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kejahatan tetap berlangsung di dunia. Atau mungkin sebaliknya, Allah itu maha kuasa, tapi tidak maha baik. Sehingga ketika terjadi kejahatan dunia, walaupun dia maha kuasa karena tidak maha baik, maka dia sengaja membiarkan kejahatan itu tetap berlangsung di dunia. Tapi bagaimanapun juga, para rohaniawan dan para cendekiawan tetap yakin bahwa Allah itu maha kuasa sekaligus maha baik. Nah, ini kan sangat jauh dengan kenyataan, sehingga terus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sampai sekarang. Lalu timbul suatu gagasan, yaitu dengan konsep Deus Otiosus, yaitu menganggap bahwa Tuhan itu pencipta ensik. Dia hanya mencipta saja, lalu membiarkan dunia berjalan dengan sendirinya. Jadi Tuhan itu diibaratkan tukang jam. Setelah jam itu jadi, maka jam itu dibiarkan berputar sendiri sebagaimana jam itu bekerja, lalu rusak dan dibiarkan gitu saja. Nah, konsep Deus Otiosus ini bisa difahami banyak orang, karena memang kenyataannya sampai sekarang dunia dikuasai oleh kejahatan. Nah, konsep Deus Otiosus ini berhubungan dengan konsep Deus Absconditus, yaitu Tuhan yang tersembunyi. Karena tersembunyi seakan-akan Tuhan itu tidak mengurusi dunia. Nah, konsep Deus Absconditus itu dicetuskan oleh dua teolog, yaitu Thomas Aquinas dan Martin Luther. Mereka menemukan Tuhan yang tersembunyi itu ada di dalam Kristus Yesus. Memang sejak ribuan tahun, sejak perjanjian lama, para nabi itu menubuatkan tentang akan datangnya Kristus Yesus di dunia ini. Di perjanjian baru dinyatakan bahwa rencana kedatangan Kristus itu merupakan rahasia yang disembunyikan di dalam Allah Bapa selama berabad-abad. Itu kita bisa lihat di Roma 16 ayat 25 dan 26, Kolose 1 ayat 26-27, Kolose 2 ayat 2 dan 3, Efesus 3 ayat 9. Nah, para nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Kristus Yesus itu mereka sebenarnya juga bingung. Mereka sendiri juga menyelidiki saat kapan dan bagaimana hal itu terjadi. Dan hal itu ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Itu kita bisa lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12, Matius 13 ayat 17. Bukan saja malaikat-malaikat, ternyata pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga mereka juga ingin tahu, dan mereka tahunya dari jemaat. Itu kita bisa lihat di Efesus 3 ayat 10. Nah, kalau kedatangan anak manusia itu saja disembunyikan di dalam Allah Bapa selama berabad-abad, maka tidak heran kalau rahasia hakikat Allah masih tersembunyi di mata para cendekiawan. Cuma orang mungkin bertanya-tanya, bukankah Allah ini sejak perjanjian lama dia terang-terangan dia itu mengurusi sejarah Israel dan sejarah bangsa-bangsa di sekitarnya? Ini kan tidak sejalan dengan konsep Deus Absconditus, Tuhan yang tersembunyi. Kan Tuhan tidak tersembunyi di sini. Memang Tuhan mengurusi sejarah bangsa Israel dan sejarah bangsa di sekitarnya. Tapi segala kebijaksanaannya, segala keputusannya itu masih tidak dimengerti oleh manusia. Kalau tidak dimengerti, artinya ya masih rahasia. Hakikat Allah itu masih rahasia di mata manusia. Yang sudah dibukakan itu ya di perjanjian baru dinyatakan bahwa Injil, rahasia Injil itu yang sudah dibukakan. Tapi masih ada rahasia-rahasia lain yang masih tertutup. Terutama pertanyaan fundamental tentang persoalan agama dan masalah keadilan Allah. Dua pertanyaan fundamental ini oleh para cendekiawan dianggap sebagai pertanyaan abadi yang tak mungkin bisa dijawab secara logis sampai kapanpun. Nah, di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi
ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amsal 25 ayat 2 dikatakan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu, tetapi kemuliaan raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita ini umamat rajani. Kalau kita imamat rajani, berarti kita itu punya wewenang untuk menyelidiki segala sesuatu, yaitu menyelidiki rahasia Allah. Tapi mengapa sampai sekarang para teolog, para rohaniawan, dan para cendekiawan dengan segala daya upaya intelektual mereka, dengan logika dan nalar mereka, mereka masih juga tidak bisa menguak rahasia ilahi. Apakah kebenaran Allah itu di luar logika? Tentu tidak. Karena Allah itu sumber segala hikmat. Tidak mungkin kebenarannya itu di luar logika. Yang di luar logika itu melenceng, artinya melenceng dari logika. Yang melenceng itu tahayul, saudara. Tahayul tidak ada korelasinya dengan logika manusia. Kebenaran Allah itu segaris dengan logika manusia. Tapi mengapa manusia dengan segala daya logikanya tidak bisa menguak rahasia ilahi? Karena segala daya nalar logika manusia, daya intelek manusia itu dibatasi oleh sifat alamiahnya. Bagaimana yang alami ini bisa menguak kebenaran ilahi yang adikodrati itu? Nah, ini masalahnya. Saya tertarik dengan pernyataan Pendeta Immanuel Geritzinggi dalam tulisannya dalam buku Dunia yang Bermakna, dalam halaman 144, dia mengatakan begini: untuk mengulik rahasia Allah, kita perlu mempertimbangkan kombinasi pendeta seniman atau seniman pendeta. Karena waktu dia kuliah dulu, untuk menjadi pendeta itu selalu dipertentangkan dengan menjadi seniman. Kalau mau menjadi pendeta, ya pendeta saja. Jangan pendeta sekaligus seniman. Karena pendeta itu memang bisa memegang teguh doktrin dengan sistemnya yang ketat. Sedangkan seniman itu punya kecenderungan berimajinasi secara bebas. Yang dikhawatirkan bisa mengacak-ngacak doktrin yang ada. Ini akan membahayakan bagi kehidupan iman. Nah, ini bisa merusak gereja katanya. Tapi bagi Pendeta Immanuel Geritzinggi, dia punya pandangan lain. Dia menganggap bahwa selama ini para teolog selalu mengandalkan pendekatan yang lama, yaitu yang bersifat doktrinal, yang terbukti sampai sekarang belum bisa membuka rahasia ilahi. Untuk menyingkap rahasia ilahi itu dibutuhkan imaji seorang seniman, kata Immanuel Geritzinggi. Saya setuju dengan pendapatnya. Memang seorang seniman itu mempunyai kecenderungan untuk bebas berpikir, bebas berimajinasi. Dia tidak mau dikungkung oleh pendapat-pendapat yang masih ada, yang ada. Nah, dia bebas menerobos segala kotak-kotak doktrinen yang dibangun oleh manusia, yang ternyata sampai sekarang toh belum bisa menguak kebenaran ilahi itu. Kalau orang terkungkung atau di bawah pengaruh kotak-kotak doktrinen yang dibangun oleh manusia, sama saja tidak akan bisa mengulik rahasia ilahi itu. Dibutuhkan kebebasan imaji seorang niman untuk dapat menguak kebenaran ilahi itu. Cuma kebebasan imaji seorang seniman itu jangan sampai menjadi liar. Ia perlu ditundukkan di bawah tuntunan wahyu Allah, sehingga ia bisa mengulik kebenaran ilahi itu atau rahasia ilahi itu dengan cara yang benar. Demikianlah kata pengantar saya tentang misteri Tuhan. Nah, selanjutnya di video yang akan datang, saya akan memaparkan tentang daftar misteri Tuhan yang akan saya singkapkan melalui video-video saya, yang saya perkirakan 20
video lebih. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.